Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Amalia, NIM F1E11958. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi sistem informasi berdasarkan dari 3 jurnal atau artikel. Jadi poin-poin yang akan dibahas di sini adalah ada latar belakang, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Jurnal yang pertama yaitu tentang evaluasi keberhasilan implementasi sistem informasi dengan pendekatan hot fit model. Studi kasusnya Perpustakaan STEMIC Amikom Purwokerto. Di sini kita bahas tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi Perpustakaan STEMIC Amikom Purwokerto pada tahun 2006 telah menerapkan sistem informasi perpustakaan berbasis desktop. Pada tahun 2010, Perpustakaan STEMIC Amikom Purwokerto mengimplementasikan sistem informasi perpustakaan dengan nama SLIMS, Senayan Library Management System, yang bersifat open source yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, mengingat peran dan fungsi perpustakaan di dalam sebuah perguruan tinggi itu penting, yaitu juga untuk mendukung proses penyebaran informasi berupa jurnal, buku, teks, dan hasil-hasil penelitian yang diperlukan oleh sivitas akademik, maka perlu didukung oleh sistem informasi perpustakaan yang handal untuk mengelola informasi tersebut. Nah, dalam rangka memastikan keefektifan penerapan dan dampak positif yang diberikan oleh SLIMS dalam menghasilkan suatu sistem informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, dan ekonomis, maka evaluasi terhadap sistem informasi merupakan hal yang penting yang harus dilakukan. Nah, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan model hot fit yang dikembangkan oleh Yusuf et al. 2006 untuk menilai keberhasilan implementasi SLIMS. Terdapat banyak model evaluasi sistem, diantaranya model kesuksesan Sloan and Klein, terus TTF, lalu ada End User Satisfaction, lalu ada TAM, dan dari model-model evaluasi sistem diuraikan, hot fit model merupakan model yang paling lengkap dan yang paling tepat untuk kondisi permasalahan yang ada dibandingkan dengan model lain. Hot fit model diakomodir variabel struktur dan lingkungan organisasi di mana variabel tersebut tidak terdapat pada model sebelumnya. Gambar 1 merupakan hot fit modelnya. Dan yang kedua merupakan model hipotesis evaluasi SLIMS. Sekarang kita bahas tentang hasil dan pembahasannya. Sesuai dengan model yang digunakan, penelitian ini memiliki beberapa variabel, yaitu variabel eksogen dan juga endogen, yang mana ini terdiri dari beberapa variabel, seperti yang saya tampilkan di layar. Lalu di sini ada gambar tabel yang merupakan hasil uji tes statistiknya. Jadi kesimpulannya adalah penerapan SLIMS belum sepenuhnya berhasil dalam penerapannya karena masih ada beberapa fitur yang kurang sesuai dengan kebutuhan perpustakaan STEMIC Amikom Purwokerto. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah bagian IT untuk melakukan perbaikan dan pengembangan atas SLIMS dengan melibatkan petugas perpustakaan agar kekurangan yang ditemukan dapat diperbaiki. Lalu, berdasarkan dari hasil uji yang melihat variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi SLIMS di STEMIC Amikom Purwokerto adalah variabel teknologi, manusia, dan organisasi berpengaruh terhadap manfaat atau keberhasilan. Juga kualitas sistem.
kualitas informasi dan kualitas layanan memiliki pengaruh terhadap kepuasan pengguna. Hal ini berarti semakin meningkat kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan, maka akan meningkatkan penggunaan sistem dan kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna berpengaruh terhadap net benefit. Hal ini berarti semakin meningkat kepuasan pengguna, maka semakin tinggi net benefit atau keberhasilan yang didapat dari pengguna SLMS. Berikutnya kita akan masuk ke jurnal kedua, yaitu evaluasi usability sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis ISO 9241-11 menggunakan metode partial least square. Kita bahas latar belakangnya terlebih dahulu. Dunia teknologi masa kini semakin berkembang pesat yang membuat manusia semakin memanfaatkan teknologi sesuai dengan kebutuhannya. Salah satunya yaitu UINSA Surabaya. Menurut website profil pegawai UIN Ampel Surabaya, jumlah pegawai yaitu 946 yang terdiri dari 633 orang dan tenaga kependidikan sejumlah 313 orang. Sehingga dalam proses kegiatan menggunakan perangkat lunak sebagai alat bantu untuk meningkatkan kinerja pegawai. Salah satunya yaitu Sistem Informasi Kepegawaian atau SIMPEK UIN Sunan Ampel Surabaya yang dibangun pada tahun 2014. Dari perbandingan penelitian sekarang, ISO 9241-11 digunakan sebagai pedoman karena berhubungan dengan kemudahan dan kepuasan pengguna usability. Sedangkan pada proses analisis data, PLS digunakan untuk mengolah data kuesioner sehingga dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan bagi pengembang SIMPEK UINSA. Adapun penelitian ini sangat perlu dilakukan terkait evaluasi usability SIMPEK untuk menentukan tingkat usability dengan user interface SIMPEK sebagai alat bantu dalam mencapai tujuan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ini merupakan metode penelitiannya. Di sini ada rancangan variabel dan indikator, model pengukuran dan loading factor, nilai average, variance extract, lalu ada Cronbach alpha, ada composite reliability, ada inner model, ada R-adjust square, dan test statistik. Di sini juga ada effect size, relevansi prediksi, dan goodness of fit. Untuk ISO 9241-11, ISO ini merupakan standar ISO yang digunakan untuk melakukan pengukuran usability. Pengukuran standar ISO 9241-11 menggunakan beberapa kriteria, yaitu efisiensi, efektivitas, dan kepuasan. Ruang lingkup dalam penggunaan standar ini adalah untuk mengevaluasi dan merancang tampilan sebuah sistem atau aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kepuasan pengguna, sehingga dapat mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Nah, gambar di samping ini merupakan konsep usability ISO 9241-11. Lanjut, kita ke metode partial least square. PLS ini merupakan sebuah metode analisis data yang menghubungkan antar variabel yang memiliki ukuran sampel data kecil. Nah, berikut ini merupakan tahap uji analisis dengan menggunakan metode PLS. Yang gambar di samping ini merupakan alur analisis datanya, dan kalau gambar yang di bawah merupakan korelasi PLS dengan ISO. Lanjut kita ke hasil uji hipotesis. Pengujian hipotesis adalah sebuah uji yang dilakukan untuk melakukan pengambilan keputusan dari hasil data. Nah, tabel ini merupakan hasil dari uji hipotesis tersebut. Dan hasil uji hipotesis ini menyatakan bahwa tes statistik pada variabel efisiensi memiliki 1,798 dan satisfaction memiliki nilai 6,954 yang artinya memiliki pengaruh yang signifikan dengan usability.
Sedangkan pada variabel efektivitas memiliki nilai 0,918 yang artinya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap usability. Jadi kesimpulannya adalah perlu adanya perbaikan fitur pencarian dalam dan upload pada Simpek. Lalu juga perlu adanya perbaikan pada menu Simpek. Terus, data perlu diintegrasikan dengan aplikasi yang lainnya. Desain antarmuka pada Simpek kurang simple, modern, dan juga mobile friendly. Dan juga menu pengajuan tidak dapat memenuhi informasi yang dibutuhkan. Itu dia kesimpulan dari jurnal yang kedua. Sekarang kita masuk ke jurnal yang ketiga. Di sini kita akan membahas tentang evaluasi sistem informasi yang dikembangkan dengan metodologi extreme programming. Kita bahas latar belakangnya terlebih dahulu. STEMIC Amikom Yogyakarta pada tahun 2012 memiliki 16 laboratorium komputer dengan jumlah 1.168 komputer. Peralatan selain komputer juga dipergunakan untuk mendukung perkuliahan, diantaranya toolkit, alat simulasi perakitan komputer, alat microcontroller, keyboard, mouse wireless, dan masih banyak lagi dalam jumlah yang cukup banyak. Jika peminjaman alat tidak didata dengan baik, maka akan mengakibatkan terganggunya proses perkuliahan. Dan tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat keberhasilan sistem informasi yang dibuat dengan metode XP berdasarkan variabel kepuasan menggunakan kepuasan akhir dan sejauh mana penerapan metode XP apakah sudah sesuai dengan 12 Core Practice Extreme Programming. Kita lanjut ke metode penelitian. Dalam metode penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu metode End User Computing Satisfaction yang mengukur tingkat kepuasan pengguna akhir terhadap suatu sistem informasi berdasarkan beberapa variabel yang sudah ditentukan. Lalu menggunakan 12 Core Practice Extreme Programming untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan metode XP dalam pengembangan sistem informasi peminjaman alat laboratorium. Dan ini merupakan hasil dan pembahasannya. Di sini kita ada deskripsi responden berdasarkan pekerjaan, umur, jenis kelamin, terus juga ada evaluasi pemilihan metode dengan radar chart Bowen-Turner, ada dengan statistik deskriptif. Nah, di sini ada diukur dengan tingkatan, ada nilai rata variabel isi, variabel akurasi, variabel format, ketepatan waktu, dan juga rata kepuasan. Di sini kita juga uji dengan PLS, ada uji model pengukuran atau outer model, ada validasi konvergen, ada composability, ada validitas diskriminan, ada juga uji pengaruh di sini. Di sini analisis hasilnya adalah dari hasil pengolahan data menggunakan radar chart Bowen-Turner didapatkan bahwa pemilihan metode pengembangan sistem menggunakan metode XP adalah benar. Sehingga jika diterapkan dengan secara benar, maka akan menghasilkan sistem yang memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Berdasarkan dengan uji rata variabel kepuasan akhir, didapatkan bahwa tingkat kepuasan pengguna akhir berada di skala puas dengan nilai rata-rata 2,69. Tetapi jika dilihat dengan kepuasan tiap variabel, maka variabel ketepatan waktu berada paling bawah dengan nilai 2,56. Jika dilihat dengan batas skala puas 3,25 dan batas bawah dari skala puas 2,51, maka keseluruhan rata nilai kepuasan tiap variabel berada mendekati batas bawah. Jadi dapat dikatakan tingkat keberhasilan sistem ini kurang maksimal. Hasil dari perhitungan 4 Smart PLS menunjukkan hasil jalur statistik dari 4 variabel, ada akurasi, isi format, dan kemudahan pengguna berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir pada level 5%. Dan satu variabel ketepatan waktu tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir pada level signifikansi 5%. Jadi kesimpulannya adalah pemilihan metode XP dalam pengembangan sistem informasi peminjaman alat adalah benar berdasarkan evaluasi menggunakan radar Chain-Bowen-Turner. Tingkat keberhasilan sistem informasi peminjaman alat laboratorium jika diukur dengan kepuasan pengguna akhir pada level puas sehingga dapat disimpulkan sistem informasi peminjaman alat adalah berhasil. Namun jika dilihat dari nilai rata kepuasan pengguna hanya 2,69 atau berada pada puas yang cenderung mendekati batas bawah yaitu 2,51 atau tingkat keberhasilannya berhasil tetapi tidak maksimal. Lalu kesimpulan yang kedua, penerapan metode extreme programming dapat dalam pengembangan sistem informasi peminjaman terjadi beberapa penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan standar 12 practice extreme programming. Beberapa variabel yaitu testing, refactoring, dan 40 hours sudah ditetapkan, tapi belum sempurna. Bahkan terdapat satu variabel pair programming yang belum diterapkan sama sekali. Hal ini kemungkinan yang mempengaruhi tingkat keberhasilan atau kepuasan pengguna akhir sistem informasi peminjaman alat menjadi tidak maksimal. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.